Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Tumbuhan 1 dari kelas 11-1 SMA Negeri 8 Balikpapan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Ananda Wulandari. Saya Rahmat Ningsi. Saya Salsabila. Saya Edin Hanardiansyah. Saya Gina Fatanfika. Saya Zahra Delia. Saya Kevin Saputro. Saya Nadif Randi Ramadhani. Dan berikut merupakan replika yang telah kami buat, yaitu mengenai sel tumbuhan. Nah, dalam replika ini, vakuola dalam bentuk nugget. Untuk penjelasannya ada di atas. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah air, ion, berbagai nutrisi, enzim, dan juga pigmen. Oke, selanjutnya di sini ada badan Golgi. Badan Golgi terletak di kacang-kacangan. Untuk penjelasannya ada di atas. Badan Golgi, kantong-kantong khas yang keberadaannya bisa ditemukan dalam suatu sel eukariotik. Istilah badan Golgi pertama dikemukakan oleh Camillo Golgi, seorang ilmuwan asal Italia. Secara umum, fungsi badan Golgi dalam sel tumbuhan adalah mengolah serta melakukan modifikasi protein. Untuk replika ribosom, kita menggunakan makaroni. Penjelasannya di atas. Partikel yang hadir dalam jumlah besar di semua sel hidup dan fungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terjadi baik sebagai partikel bebas dalam sel prokariotik dan eukariotik dan sebagai partikel yang melekat pada membran. Untuk replika dinding sel, kita menggunakan sosis dan membran sel sebagai nasi. Membran sel berdekatan dengan dinding sel. Penjelasannya di atas. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Membran sel, susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Keberadaan membran sel ini berfungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Untuk replika nukleolus, kita menggunakan puding telur, dan untuk nukleus kita menggunakan putih telur. Untuk penjelasannya ada di sini. Nukleolus adalah struktur bulat yang ditemukan di dalam nukleus sel yang fungsi utamanya adalah untuk memproduksi dan merakit ribosom sel. Nukleolus juga merupakan tempat gen RNA ribosom ditranskripsi. Setelah dirakit, ribosom diangkut ke sitoplasma sel. Tempat ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nukleus adalah struktur di dalam sel yang mengandung nukleolus dan sebagian besar DNA sel. Fungsi inti sel adalah sebagai pusat komando sel yang mengirimkan petunjuk ke sel untuk tumbuh, matang, membelah, atau mati. Oke, sitoplasma berada di dalam nasi. Dan penjelasannya ada di atas. Sitoplasma adalah bagian yang terdapat dalam membran sel. Organel sel yang ada di dalamnya berfungsi untuk melindungi tubuh dan menyediakan sumber tenaga. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom sendiri berada di depan mitokondria. Lisosom, replika dari lisosom sendiri itu adalah sosis yang dipotong kecil-kecil. Penjelasannya ada di atas. Lisosom, organel sitoplasma yang terbungkus di membran yang bertanggung jawab atas degradasi berbagai biomakromolekul dalam sistem endomembran sel hewan. Untuk mikrotobolus yang terletak pada kentang dihiasi dengan stoma. Untuk penjelasannya ada di sini. Oke, jadi mikrotobolus berfungsi untuk menentukan bentuk sel dan dalam berbagai gerakan sel, termasuk beberapa bentuk pergerakan sel, transportasi organel intraseluler, dan memisahkan kromosom selama mitosis.